Apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat dengan mendorong jaksa untuk segera menyelesaikan itu benar-benar harus kita dukung, dan kemudian jaksa juga jangan sampai melakukan ralat kepada surat dakwaan yang sudah terlanjur menyebar di media itu. Selamat malam semuanya. Setelah Deddy Sitorus mempertanyakan kekayaan Budi Ari yang mencapai ratusan miliar itu kerja apa sih? Dari mana sih sampai kemudian mendapatkan kekayaan sampai ratusan miliar itu? Hari ini Hinca Panjaitan atau salah satu elit Partai Demokrat juga ikut berkomentar terkait kasus yang menimpa Budi Ari. Karena Hinca mendukung jaksa. Tiba-tiba dia mendukung untuk menyelesaikan dakwaan yang sudah dibacakan untuk Budi Ari. Karena ketika Budi Ari disebut mendapatkan fee sebesar 50%, ini harus didukung, kata Hinca Panjaitan. Dan Demokrat atau Hinca Panjaitan meminta kepada Budi Ari sebagai pribadi untuk nggak usah marah, nggak usah merasa difitnah, hoax, dan sebagainya. Karena ini adalah surat dakwaan jaksa gitu, dan itu pasti bukan hoax. Dakwaan itu tidak pernah menjadi sebuah framing atau fitnah, itu pasti berdasarkan bukti dan data yang sudah dikumpulkan oleh jaksa gitu. Sehingga kebenaran dakwaan jaksa ini menurut Hinca Panjaitan itu ya sudah mutlak gitu. Kebenarannya itu adalah sebuah kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi gitu. Bahkan ini yang namanya dakwaan jaksa ini tidak bisa dikoreksi karena satu kesalahan. Tidak bisa diralat atau diperbaiki. Karena ketika Budi Ari didakwa mendapatkan 50% fee, itu nggak bisa dikoreksi menjadi 40% atau 30%, nggak bisa gitu ya. Apalagi kemudian sampai dihilangkan, udah nggak mungkin itu. Jadi ya Demokrat meminta kepada Budi Ari nggak usah marah-marah gitu, karena ini dakwaan gitu. Dan kalau dia mau menjawab, ya jawab saja di persidangan. Dan karena ini sudah beredar luas di media sosial, maka menurut Hinca Panjaitan atau Demokrat, ini jaksa harus juga segera menyelesaikan atau bertanggung jawab atas surat dakwaan ini dengan cara meneruskan dan memproses Budi Ari secepat-cepatnya. Menurut Demokrat, ya jaksa nggak boleh pandang bulu. Jangan sampai kemudian karena Budi Ari ini seorang menteri dan kemudian ya sampai sekarang masih menjadi saksi, masih belum tersangka gitu. Jadi ini harus adil, nggak boleh pandang bulu. Karena kalau kita ngelihat dari dakwaan jaksa yang dibacakan kemarin, memang kan yang mendapatkan Adi Kismanto atau Tony Zulkarnain itu kan mereka mendapatkan 20% dan 30%, dan keduanya sudah menjadi tersangka. Sementara Budi Ari yang mendapatkan 50%, ini sampai sekarang masih saksi, masih belum tersangka. Ini menunjukkan ketidakadilan gitu. Sehingga seharusnya Budi Ari ya sudah menjadi tersangka supaya kemudian ini bisa fair gitu ya. Dan dengan begitu ya proses atau masalah kasus pelindungan judi online ini bisa kemudian diselesaikan secepat-cepatnya dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Dan di luar soal surat dakwaan yang sudah beredar sejak 2 minggu yang lalu itu, saya melihat komentar dari Hinca Panjaitan atau Partai Demokrat ini sangat seksi sekali. Ya karena ketika Demokrat berkomentar seperti ini, sepertinya Partai Demokrat itu tidak suka dengan narasi-narasi yang dibangun oleh Budi Ari. Yang pertama ya karena menuduh ini framing, hoax, fitnah, dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian nampaknya Partai Demokrat juga tidak sepakat dengan cara Budi Ari menyerang partai-partai yang ada di Senayan. Karena Budi Ari menyebut ada Partai Mitra Judol yang itu sekarang ada di Senayan. Sementara Partai Demokrat salah satu partai yang juga ada di Senayan gitu. Sehingga ketika pernyataan-pernyataan yang semacam itu coba dimainkan sama Budi Ari, ini Demokrat nih nggak sepakat dengan cara-caranya atau gaya-gayanya gitu ya. Sehingga ya makanya ketika mereka tidak terima ya sudah sekalian aja lawan atau serang Budi Arinya. Ya karena ketika Budi Ari coba menyampaikan ada Partai Mitra Judi Online di Senayan, itu jelas adalah sebuah framing atau narasi yang sangat jahat sekali yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena kalau dia menyebut partai yang ada di Senayan, itu yang tertuduh, yang menjadi tersangka semua partai jadinya gitu. Kalau dia nyebut satu nama partai saja, ya mungkin hanya partai itulah yang berhak untuk kemudian memberikan jawaban. Tapi kalau ada partai katanya, terus kemudian dia tidak sebutkan, semua partai jadi tersangka. Dan itu nampaknya
disengaja gitu. Jadi Budi Ari ini coba melakukan satu framing atau narasi atau membangun satu cerita seolah-olah di Senayan ini wah busuk semua, gitu kan? Dan dengan cara itulah nantinya Projo atau PSI bisa mendapatkan keuntungan ya, karena Projo belum partai, masih relawan, dan PSI adalah partai yang di luar Senayan, sehingga dengan begitu kalau ini kemudian bisa dipercaya sama masyarakat bahwa di Senayan itu partai-partai semuanya adalah mitra judi online, ini yang mendapatkan keuntungan adalah PSI dan Projo gitu. Dan ini sesuai dengan timeline branding PSI yang katanya mau melakukan pergantian ketua umum partai dalam beberapa minggu ke depan gitu. Sehingga ya Demokrat kayaknya nggak mau tuh dimanfaatkan oleh satu framing atau narasi-narasi dari Budi Ari, sehingga ini kemudian membuat Hinca Panjaitan menyampaikan komentar untuk mendukung jaksa untuk segera memproses dan mempercepat penanganan terkait Budi Ari. Dan yang terpenting ya adil gitu. Kalau yang 2 orang tersangka, kenapa Budi Ari masih tidak tersangka? Ya jadi sepertinya Demokrat sudah mulai mencurigai, makanya kemudian dia langsung komentar. Dan selanjutnya mungkin akan ada partai-partai lain yang juga ikut tidak terima dengan pernyataan Budi Ari ini gitu. Karena ketika menyebut ada partai mitra judi online itu kan seolah-olah partai itu jelek semua. Ya tapi mestinya gitu ya, mungkin setelah ini akan ada partai lain yang juga ikut berkomentar selain PDI Perjuangan atau Demokrat. Tapi bagi saya dari Demokrat saja ini sudah cukup menjelaskan bahwa Budi Ari ini ya bukan siapa-siapa. Ya bahwa Budi Ari ini nggak punya temen, dia nggak punya dukungan siapa-siapa kecuali orang-orangnya atau Sekjen Projo saja. Yang lain nggak ada yang peduli gitu. Dan ya kita berharap agar partai-partai lain juga ikut berkomentar persis sama seperti yang disampaikan oleh Partai Demokrat. Tapi tanpa itu semua pun, tanpa komentar dari partai lain pun, apa yang disampaikan oleh Hinca Panjaitan atau Partai Demokrat semestinya itu sudah sangat cukup atau lebih dari cukup untuk kemudian mendorong jaksa menyelesaikan kasus ini sampai selesai dan jangan sampai ada ralat. Karena ketika Hinca Panjaitan menyampaikan bahwa yang namanya surat dakwaan jaksa itu tidak bisa diralat dan kebenarannya adalah kebenaran yang mutlak, itu saya kok curiga kayaknya ada upaya-upaya untuk mengoreksi atau meralat ini gitu. Karena sebelumnya ketika surat dakwaan ini muncul, diberitakan di semua media, tiba-tiba gitu ya, Tony atau Zulkarnain itu membantah gitu ya, dalam persidangan bahwa dia bilang nggak ada, Pak Budi Ari tidak terlibat, Pak Budi Ari tidak tahu. Ini kan kayaknya coba meralat, coba melakukan perubahan gitu ya, sehingga ya ini perlu untuk kemudian diwaspadai dan kasus ini harus terus kemudian dikawal agar jangan sampai orang yang seharusnya bertanggung jawab kemudian bisa lepas dari hukuman, dan yang dikorbankan hanya anak-anak buah yang sekarang sudah menjadi tersangka sebanyak 24 orang itu. Dan kepada Partai Demokrat, ya meskipun selama beberapa tahun terakhir ini kita sering berbeda pendapat, tapi untuk satu kasus ini saya sangat mendukung sekali, dan semoga Demokrat ataupun AHY ikut juga menyampaikan pernyataan-pernyataan yang jauh lebih keras dari ini. Karena ya dukungan kepada jaksa untuk segera memproses itu sudah benar, tapi lebih dari itu semua sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang patut untuk kemudian ditanyakan sama para elit ini. Kalau kita yang nanya, netizen yang nanya itu tidak terlalu kuat gitu ya. Tapi kalau partai yang nanya, misalkan kenapa Budi Ari tidak jadi tersangka? Kalau sudah muncul dalam surat dakwaan dan itu pasti berdasarkan bukti atau data penyidikan, kenapa Budi Ari tidak menjadi tersangka? Padahal datanya sudah lengkap. Kenapa ini kemudian masih dibiarkan? Ini kan pasti ada backing, ada intervensi politik, ada orang-orang yang coba melindungi dan sebagainya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan oleh para elit partai, supaya kemudian kita bisa mendapatkan jawabannya. Dan setelah itu, mana tahu kita juga bisa mendapatkan satu cerita atau kasus baru. Jangan-jangan cerita soal orang yang membackup atau melindungi Budi Ari jauh lebih menarik dibandingkan soal judi online. Oke lah, judi online ini satu kasus, misalkan ini harus selesai, harus diberantas dan sebagainya. Tapi orang yang melindungi ini akan jauh-jauh lebih buruk lagi kalau kemudian bisa dibuka. Karena kalau dia bisa melindungi satu kasus kepada Budi Ari, maka terbuka peluang dia juga bisa bermain di kasus-kasus yang lain. Dan itu kalau dibuka, itu akan sangat-sangat menarik sekali. Jadi
Apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat dengan mendorong jaksa untuk segera menyelesaikan itu benar-benar harus kita dukung, dan kemudian jaksa juga jangan sampai melakukan ralat kepada surat dakwaan yang sudah terlanjur menyebar di media itu. Karena kita semua, masyarakat Indonesia, sudah 101% meyakini bahwa Budi Ari ini terlibat sejak bulan Desember lalu. Dan surat dakwaan yang dibacakan hari ini hanya semacam sebuah konfirmasi atas keyakinan kita sejak beberapa bulan yang lalu. Sejak tahun lalu kita sudah tahu gitu. Ini hanya konfirmasi saja. Sehingga kalau sampai sekarang ini masih belum menjadi tersangka, itulah yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Siapa yang kemudian membackup ini semua? Tapi terlepas dari bagaimana nanti akhirnya, saya melihat bahwa kasus judi online ini memang sangat menarik untuk dilihat kemana aliran dana yang mencapai ratusan miliar atau bahkan triliunan rupiah yang disedot dari rekening-rekening masyarakat menengah ke bawah. Karena judi online ini targetnya atau korbannya adalah menengah bawah yang mereka hidup dari gaji UMR atau di bawah UMR, mereka lah yang bermain, yang lebih banyak bermain dan jumlahnya mencapai jutaan orang. Dan ini bukan sama sekali suatu kasus atau isu yang remeh-temeh, sehingga seharusnya jaksa bisa lebih aktif atau lebih komunikatif terkait bukti-bukti yang mereka dapatkan. Ya, tapi mungkin karena untuk kepentingan persidangan supaya targetnya tidak bisa mengelak dan sebagainya, makanya kemudian sampai sekarang ini seperti masih sangat dikunci atau sangat dirahasiakan. Tapi terlepas dari itu semua, semoga pada akhirnya kebenaran kemudian bisa mendapatkan jalan yang selebar-lebarnya dan bisa kita terima dengan sukacita. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.